Ya, saya sini akan menjelaskan tentang penerapan budaya kerja industri di mata pelajaran kultur industri ya. Saya akan share screen sini. Perhatikan baik-baik ya. Udah terlihat PPT-nya? Sudah, Pak. Udah, Pak. Ya, perhatikan baik-baik ya. Budaya kerja industri dan penerapannya di pendidikan. Sini. Di sini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sini adalah melalui pembelajaran daring, peserta didik dapat mampu menggali informasi dan memahami tentang budaya kerja industri di pendidikan vokasi, serta merancang sebuah kegiatan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yang bersumber dari lingkungan sekitarnya. Nah, di sini adalah pengertian budaya kerja industri. Budaya kerja industri adalah falsafah yang didasari pada pandangan hidup sebagai nilai-nilai yang menjadi sifat, kebiasaan, dan juga pendorong yang dibudayakan dalam suatu kelompok yang tercermin dalam sikap menjadi perilaku, cita-cita, pendapat, pandangan, serta tindakan yang terwujud sebagai kerja. Jadi di sini pengertian dari budaya itu adalah kebiasaan kita, kebiasaan kita di perindustrian. Nah, tujuan dari budaya kerja industri adalah budaya kerja memiliki tujuan untuk mengubah sikap dan juga perilaku sumber daya manusia agar dapat meningkatkan produktivitas kerja untuk menghadapi berbagai tantangan di masa depan yang akan datang. Nah, jadi tujuannya adalah mengubah sifat, mengubah sikap dari sumber daya manusianya agar dapat meningkatkan produktivitas kerja, itu untuk lebih memajukan diri sendiri dan perusahaan tersebut untuk lebih bisa melalui tantangan-tantangan yang akan datang gitu di masa depan. Nah, pembentukan budaya kerja adalah memerlukan proses yang sangat panjang. Gitu. Jadi nggak langsung jadi gitu budaya kerja itu. Jadi membutuhkan proses gitu. Dimulai dari karakter kerja industri yang baik, yang menjadi kebiasaan. Kita kan selalu mengulangi gitu budaya kerja gitu. Selalu mengulanginya setiap hari gitu. Dan itu membutuhkan proses yang sangat panjang gitu. Akhirnya menjadi kebiasaan dan menjadi budaya di suatu perusahaan itu sendiri. Dan ini ada gambarnya gitu, ada recycle lagi. Ada karakter kerja, kebiasaan kerja, dan budaya kerja. Nah, setelah itu akan meningkatkan sebuah produktivitas kerja. Nah, di sini ada faktor-faktor budaya kerja yang dapat mempengaruhi SDM global. Budaya kerja di dunia terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi manajemen SDM global, yakni politik, ekonomi, budaya, dan hukum. Dalam faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen SDM global, salah satunya adalah budaya. Budaya suatu organisasi yang mensosialisasikan orang. Jadi budaya adalah suatu faktor yang dapat mempengaruhi manajemen SDM yang dapat menjadi masalah apabila keadaannya terhalang pada suatu hal tertentu. Untuk itu, manajemen SDM harus memperhatikan faktor terkait khususnya budaya. Karena apabila kebiasaan terus dibiarkan akan merusak budaya yang ada pada suatu perusahaan, khususnya pada manajemen perusahaan atau organisasi. Seperti itu. Suatu budaya yang kuat akan mendesak lebih banyak pengaruh serta mendukung atau mempengaruhi kinerja dan kepuasan karyawan dengan dampak yang lebih besar pada budaya yang lebih kuat. Banyak karyawan yang kurang juga memperhatikan standar operasional kerja, sehingga tercipta sebuah budaya kerja yang menurunkan produktivitas kerja. Budaya kerja yang diterapkan oleh karyawan dapat menjadi suatu kebiasaan yang sulit diubah, sehingga memerlukan waktu untuk mengubahnya kembali. Jadi harus dibiasakan mengikuti budaya kerja di perusahaan gitu, yang baik agar meningkatkan produktivitas kerja.
Nah, di sini ada produktivitas kerja. Produktivitas kerja adalah perbandingan kegiatan antara efektivitas keluaran dan efektivitas masukan. Artinya sebagai sikap mental yang diperlukan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan dalam setiap pekerjaan. Nah, maksud dari produktivitas kerja ini adalah efektivitas keluaran dan efektivitas masukan. Dan masukan ini adalah seperti peribahasa besar pasak daripada tiang. Jadi, apa yang kita keluarkan itu pasti berdampak dengan apa yang kita dapatkan gitu. Jadi, tapi itu juga tergantung dari diri kita sendiri gitu. Jadi, kalau misal kita sudah mengeluarkan sesuatu, tergantung dari niat kita gitu. Kalau kita ingin menghasilkan sebuah hasil yang besar gitu, kita juga harus berniat dan melakukan sesuatu hal itu dengan lebih giat lagi agar menghasilkan hasil yang lebih besar daripada sebelumnya. Nah, di sini ada cakupan produktivitas kerja. Produktivitas kerja mencakup sikap mental patriotik yang memandang dari hari depan secara optimis dengan berakar pada keyakinan diri bahwa kehidupan hari ini adalah lebih baik dari hari kemarin dan hari esok adalah lebih baik dari hari ini. Menurut Sindungan, kerja produktif memerlukan prasyarat sebagai faktor pendukung, yaitu kemampuan kerja yang sesuai dengan isi kerja. Yang dimaksudkan di sini adalah kemampuan kita harus menyamakan kemampuan kita dengan apa yang akan kita ambil di perusahaan nanti gitu. Jangan yang kemampuan kita seperti apa, tapi kita mengambil pekerjaan di suatu perusahaan yang tidak sesuai dengan apa yang kita mampu gitu. Jadi kan tidak seimbang gitu, seperti itu. Yang kedua ada kemauan yang tinggi. Nah, kemauan yang tinggi ini ada di kita sendiri. Kalau kita berniat lebih giat dan lebih besar lagi mengeluarkan tenaga seperti itu, akan meningkatkan sebuah produktivitas kerja yang lebih baik. Terus juga ada jaminan sosial yang memadai dan ada lingkungan kerja yang nyaman. Nah, lingkungan kerja yang nyaman ini termasuk faktor yang sangat penting gitu. Nah, di lingkungan kerja kita itu sangat berpengaruh terhadap produktivitas kita gitu. Kalau misalkan di tempat kerja kita seperti tidak nyaman atau orang-orangnya seperti apa gitu yang tidak membuat kita nyaman, terus lingkungan kita yang mungkin kotor, tempat kerjanya, itu kan sangat membuat diri kita tidak nyaman dan itu akan menghambat sebuah produktivitas kerja kita. Nah, selanjutnya ada nilai-nilai dan budaya kerja. Nilai dan budaya kerja merupakan bagian dari revolusi mental untuk mewujudkan manusia yang berintegritas, mau bekerja keras dan semangat bergotong royong. Terdapat 5 nilai dan budaya kerja yang ditetapkan sebagai acuan para karyawan untuk dipahami dan diamalkan dalam bekerja, bersikap dan berkontribusi dalam pengembangan industri, yaitu integritas. Menurut Jack Welch dalam bukunya yang berjudul Winning, mengatakan integritas adalah sepatah kata yang kabur atau tidak jelas. Orang-orang yang memiliki integritas mengatakan kebenaran, dan orang-orang itu memegang kata-kata mereka. Mereka bertanggung jawab atas tindakan mereka di masa lalu, mengakui kesalahan mereka dan mengoreksinya. Mereka mengetahui hukum yang berlaku dalam negara mereka. Industri mereka dan perusahaan mereka, baik yang tersurat maupun yang tersirat dan menaatinya. Mereka bermain untuk menang secara bersih atau benar. Seturut peraturan yang berlaku, berbagai survei dan studi kasus telah mengidentifikasi integritas atau kejujuran sebagai suatu karakteristik pribadi yang paling dihasrati dalam diri seorang pemimpin. Yang kedua ada profesionalitas, yaitu mengatakan bahwa orang-orang profesional adalah orang-orang yang yang dapat diandalkan dan dipercaya karena mereka ahli, terampil, punya ilmu pengetahuan, bertanggung jawab, tekun, penuh disiplin, dan serius dalam menjalankan tugas pekerjaannya. Semua itu membuat istilah profesionalisme identik dengan kemampuan, ilmu, atau pendidikan dan kemandirian. Dan yang ketiga, produktif. Produktif adalah sikap yang berkonsep
pada hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok adalah lebih baik daripada hari ini. Dan seperti Bapak sebutkan sebelumnya tentang produktivitas. Dan yang keempat ada kompetitif, adalah sebuah kata yang menggambarkan situasi kerja saat ini. Apabila dibandingkan dengan era yang terdahulu, lingkungan kerja saat ini jauh lebih kompetitif. Persaingannya semakin ketat menuntut kita untuk terus memiliki sikap kompetitif. Sifat kompetitif itu kita saling bersaing antara satu sama lain gitu, antara teman satu kerja kita gitu. Tapi kita juga harus menjunjung tinggi sportivitas gitu. Di dalam kompetitif itu kita harus bermain secara sehat, berkompetisi secara sehat, tidak boleh istilah saling menjatuhkan gitu. Kita harus bersaing dengan kemampuan kita. Dan yang kelima ada inovatif. Inovatif adalah mencurahkan segala pikiran dan kemampuan diri dalam berpikir untuk menghasilkan sesuatu yang baru bagi diri kita, masyarakat, dan lingkungan kerja. Ini sifat nilai inovatif ini sangat penting ya untuk budaya kerja. Selanjutnya ada manfaat penerapan budaya kerja. Budaya kerja yang baik mampu meningkatkan produktivitas kerja yang tinggi dari perorangan, anggota organisasi, dan pada gilirannya bisa meningkatkan produktivitas organisasi. Penyelesaian budaya kerja industri untuk pendidikan vokasi bertujuan untuk meningkatkan produktivitas antara lain lulusan yang lebih kompeten, lulusan yang lebih siap maju memasuki dunia kerja, mampu beradaptasi secara cepat dengan budaya industri, dan mengurangi benturan budaya yang keras sehingga mencegah atau mengurangi stres kerja. Budaya kerja sebuah pendidikan vokasi yang kuat juga akan mempengaruhi atau menular ke masyarakat. Bisa pendidikan vokasi yang lain, orang tua, atau keluarga, industri tempat kerja, alumni, dan sebagainya. Nah, di sini ada komponen-komponen dari budaya kerja. Yang pertama ada visi. Visi itu adalah budaya kerja yang baik dimulai dari pernyataan visi atau misi. Visi adalah fase sederhana yang membuat perusahaan jadi punya tujuan. Nah, sebelum kita membuat sesuatu perusahaan itu kita harus mempunyai visi, seperti kayak pemilihan OSIS gitu. Setiap ketua OSIS itu pasti mempunyai visi gitu, mempunyai visi dan misi gitu. Apa tujuan mereka dan apa yang akan mereka lakukan ketika mereka terpilih menjadi ketua OSIS gitu. Nah, sama dengan perusahaan gitu. Kalau misalnya mereka sudah berdiri gitu perusahaannya, mereka harus mempunyai tujuan gitu. Mereka harus ada itu untuk apa yang akan mereka lakukan ketika mereka sudah berdiri gitu. Dan nilai adalah seperangkat pedoman tentang perilaku dan pola pikir yang dibutuhkan untuk mencapai visi. Dan ketiga ada praktik. Visi tidak akan tercapai dan nilai tidak akan menjadi penting apabila tidak dilaksanakan oleh semua tenaga kerja. Jadi dalam perusahaan ya pasti membutuhkan yang namanya praktik gitu. Semua orang harus bisa mempunyai kemampuan praktik. Tenaga kerja, perusahaan tidak bisa membangun budaya kerja yang baik tanpa dukungan tenaga kerja. Ya pasti dalam perusahaan pasti membutuhkan yang namanya karyawan gitu. Pasti membutuhkan yang namanya tenaga kerja. Narasi, cerita sejarah perusahaan, kehebatan pendiri bisa memperkuat budaya kerja. Dan tempat yang memiliki desain geografi, arsitektur atau estetika tertentu mempengaruhi nilai dan perilaku orang di tempat kerja. Selanjutnya, contoh nilai-nilai yang dikembangkan oleh beberapa perusahaan. Nah, di sini saya memasukkan contoh nilai dari perusahaan Toyota Group. Nah, di sini ada challenge, tantangan. Di Toyota, kami mempertahankan visi jangka panjang dan berusaha untuk memenuhi semua tantangan dengan keberanian dan kreativitas yang dibutuhkan untuk mewujudkan visi tersebut. Kaizen berarti berjuang untuk perbaikan terus-menerus, karena tidak sebuah proses pun dapat dinyatakan sempurna. Selalu ada ruang untuk perbaikan. Genchi Genbutsu. Genbutsu berarti pergi ke sumber untuk menemukan fakta-fakta untuk membuat keputusan yang benar, membangun konsensus, dan mencapai tujuan. Dan yang keempat, respect.
menghormati. Toyota menghormati orang lain, membuat setiap usaha untuk memahami orang lain, menerima tanggung jawab dan melakukan yang terbaik untuk membangun rasa saling percaya. Dan yang kelima, yang paling penting, teamwork, kerjasama. Toyota merangsang pertumbuhan pribadi dan profesional, saham peluang untuk pengembangan dan memaksimalkan kinerja individu dan tim. Dan yang kedua, itu kan yang perusahaan yang di luar negeri. Misalkan Toyota itu asalnya memang dari luar negeri, gitu, dari Jepang. Nah, dan ini ada perusahaan yang dari dalam Indonesia, lokal punya. Itu PT Pertamina. Nilai-nilai Pertamina disebut dengan 6C, terdiri dari atas clean, dikelola secara profesional, menghindari benturan kepentingan, tidak menoleransi suap, menjunjung tinggi kepercayaan dan integritas, berpedoman pada asas-asas tata kelola kooperasi yang baik. Dan kedua, kompetitif, mampu berkompetisi dalam skala regional maupun internasional, mendorong pertumbuhan investasi, membangun budaya sadar biaya, dan menghargai kinerja. Dan yang ketiga, confident, berperan dalam pembangunan ekonomi nasional, menjadi pelopor dalam reformasi badan usaha milik negara BUMN, dan membangun kebanggaan bangsa. Dan yang keempat, customer focus, berorientasi pada kepentingan pelanggan dan berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Kelima, komersial, menciptakan nilai tambah dengan orientasi komersial, mengambil keputusan berdasarkan prinsip bisnis yang sehat. Yang keenam, capable, dikelola oleh pemimpin dan pekerja yang profesional dan memiliki talenta dan penguasaan teknis tinggi, berkomitmen dalam membangun kemampuan riset dan pengembangan. Dan nilai-nilai ini wajib diketahui dan menjadi pedoman bagi seluruh karyawan dalam beraktivitas. Ini ditanamkan gitu untuk semuanya, mau dari pemimpin, bawahannya, semuanya harus wajib mengetahui dan dipedomkan dalam diri masing-masing. Nilai-nilai yang bisa dikembangkan di sekolah. Yang pertama itu ada integritas. Pertama ada integritas, yaitu integritas adalah sepakatan kabur. Intinya jelas orang-orang memiliki integritas maupun kebenaran, dan orang-orang ini memegang kata-kata mereka. Mereka bertanggung jawab atas tindakan mereka di masa lalu, mengakui kesalahan mereka dan mengoreksinya. Mereka mengetahui hukum yang berlaku dalam negara mereka, industri mereka, dan perusahaan mereka, baik yang tersurat maupun yang tersirat. Menaatinya, mereka bermain untuk menang secara bersih, seturut peraturan yang berlaku dengan berbagai survei. Dan ada lagi di sini ada kerja tim atau kerjasama, teamwork, atau kerjasama tim merupakan bentuk kelompok dengan keterampilan yang saling serta berkomitmen untuk mencapai target yang sudah disepakati sebelumnya untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien. Harus disadari bahwa teamwork merupakan peleburan berbagai pribadi yang menjadi satu pribadi untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan tersebut bukanlah tujuan pribadi, bukan tujuan ketua tim, bukan pula tujuan dari pribadi yang paling populer di tim. Dan keempat ada kaizen, dilakukan oleh semua lapisan anggota, sekolah, mulai dari level tukang kebun, siswa hingga kepala sekolah. Setiap orang dalam organisasi harus menjadi pemecah masalah, karena jika tidak mengalami kesulitan, maka ide perbaikan tidak akan muncul. Sesuai dengan salah satu prinsip kaizen, buat proses yang mengalir secara kontinu untuk mengangkat permasalahan ke permukaan.
Semua anggota harus melihat sendiri dan mencari penyebab sesungguhnya sehingga akar permasalahan dapat diketahui dengan baik. Dan yang keempat ada nilai keunggulan, excellence. Keunggulan adalah sebuah mutu pribadi untuk selalu berusaha mencapai hasil terbaik dalam berkarya melalui sikap kreatif, tekun, dan pantang menyerah. Nah, berikutnya ada budaya kerja industri ini. Budaya kerja industri diawali dari kegiatan dan nilai-nilai yang dimiliki oleh pemimpin dari industri tersebut. Kemudian kegiatan dan nilai-nilai tersebut secara tidak sadar diikuti dan dilaksanakan oleh pegawai-pegawai sehingga menjadi budaya di industri tersebut. Kebudayaan kerja dalam perusahaan dapat juga dipengaruhi oleh environment, lingkungan, kompensasi, standar dan kebijakan, individu atau orang, kepemimpinan serta organisasi itu sendiri. Nah, di sini ada komponen-komponen budaya. Ada environment, atmosfer, lingkungan, kompensasi, standar dan policy, people, orang, leadership, kepemimpinan, dan organization, organisasi. Keberhasilan pelaksanaan program budaya kerja antara lain dapat dilihat dari peningkatan tanggung jawab, peningkatan kedisiplinan dan kepatuhan pada norma atau aturan kerja lainnya, komunikasi, dan hubungan yang harmonis dengan semua tingkatan, peningkatan partisipasi dan kepedulian, peningkatan kesempatan untuk pemecahan masalah, serta berkurangnya tingkat kemungkinan dan keluhan. Terdapat 6 komponen budaya kerja yaitu Nah, ini budaya perusahaan menurut ahli. Menurut Robbins, tahun 96 menyebutkan mengenai pengertian dari budaya perusahaan, yaitu merupakan nilai-nilai yang dominan dan didukung oleh organisasi tersebut. Falsafah yang menjadi pedoman kebijakan terhadap pegawai dan pelanggan perusahaan. Cara bekerja pegawai maupun individu terkait yang dilakukan di tempat itu. Kepercayaan dasar dan asumsi terdapat di antara anggota-anggota organisasi tersebut. Teori yang terdapat pada budaya perusahaan memiliki 3 asumsi. Nah, teori budaya perusahaan. Individu pada organisasi, interpretasi simbolik, keberagaman budaya organisasi. Nah, ini ada karakteristik budaya perusahaan. Aturan-aturan perilaku, hal ini berkaitan dengan terminologi bahasa maupun ritual yang sudah biasa dilakukan oleh organisasi. Kedua, norma atau standar perilaku. Ketiga, nilai-nilai yang dominan. Nilai ini merupakan nilai yang menjadi fokus para organisasi untuk dilaksanakan. Contohnya, disiplin kerja, kualitas produk yang tinggi, dan sebagainya. Filosofi, maksudnya adalah kebijakan dari organisasi terkait di mana disetujui oleh karyawan dan pelanggan. Kelima, peraturan bersifat tegas. Keenam, iklim organisasi mencakup hubungan keseluruhan, perasaan atau atmosfer yang meliputi hal-hal fisik. Nah, ini dimensi budaya perusahaan. Hofstede mengemukakan pendapatnya mengenai dimensi budaya perusahaan bahwa terdapat 4 dimensi dari budaya, yaitu penghindaran atas ketidakpuasan, maskulin atau feminisme, jarak, kekuasaan, dan keempat individualisme atau kolektivisme. Yang di sini ada tipe-tipe dari perusahaan, budaya perusahaan. Perusahaan menurut Cameron dan Quinn Handy. Nah, di sini ada power culture, role culture, terus people culture, dan support culture. Di sini yang power culture adalah peraturan yang terdapat pada budaya ini cenderung memiliki atmosfer kompetitif, politis, dan berorientasi pada power. Dan role culture memiliki aturan dan prosedur sebagai kontrol utama dalam berorganisasi. Deskripsi dan peran dari jabatan lebih penting daripada individu yang memiliki jabatan tersebut. 3, people culture menjadikan individu dalam perusahaan sebagai titik utama.
Hal tersebut memiliki arti bahwa organisasi hanya melayani individu yang ada pada ruang lingkup organisasi. Dan keempat, support culture. Memiliki tujuan untuk membawa individu yang tepat dan membiarkan melaksanakan tugasnya. Pengaruh yang ditonjolkan berdasarkan skill yang dimiliki. Selanjutnya ada penerapan budaya kerja di pendidikan vokasi. Pendidikan merupakan sebuah pembudayaan, merupakan proses mentasbihkan individu atau seseorang agar mampu beradaptasi dalam suatu budaya tertentu. Sehingga pernyataan tersebut memiliki konsekuensi atau tuntutan agar praktik pendidikan yang diajarkan harus sesuai dengan tuntutan dari budaya kerja industri itu sendiri. Sebagai bagian dari budaya dalam masyarakat, implementasi budaya kerja di industri di sekolah, khususnya sekolah menengah kejuruan. Tujuan penerapan budaya kerja di pendidikan vokasi adalah sangat penting karena untuk menyiapkan lulusan-lulusan yang siap kerja dan siap menghadapi tantangan ketatnya persaingan di era industri 4.0. Nah, jadi penerapan budaya kerja di pendidikan vokasi itu sangatlah penting untuk apalagi untuk sekolah menengah kejuruan. Sekolah menengah kejuruan itu kan disiapkan untuk menjadi pekerja ya. Jadi penerapan budaya kerja di industri, apalagi untuk di sekolah menengah kejuruan itu sangat penting untuk menyiapkan lulusan-lulusan agar mereka bisa menghadapi tantangan di era industri 4.0 yang ini. Nah, di sini ada kriteria standar kerja industri. Di sini ada work habit, kebiasaan dalam bekerja, basic mentality, dasar mental dalam bekerja, harus memiliki 5R, terdiri dari ringkas, rapi, resik, rawan, dan rajin. Di sini ada KIT yang merupakan singkatan dari KIN yang berarti bahaya. JOS atau 7I yang berarti tugas, dan training yang berarti latihan. Maksudnya adalah tindakan dalam keselamatan kerja. Dan yang kelima ada APD, alat pelindung diri. Nah, ini di dalam perindustrian itu APD itu sangatlah penting. Jadi harus selalu memakainya. Ada JL Bob Instruction, instruksi pekerjaan. Ada SOP, standar operasional prosedur. Nah, ini semua pekerja industri harus mengetahui apa yang dimaksud dengan SOP itu. Ada GKM, gugus kendali mutu. Ada One Set Report, merupakan kertas sebagai pedoman dan acuan kerja. Semacam peraturan dalam perindustrian. Ada Horenzo yang memiliki makna hokoku, melapor, renraku, menghubungi, dan sodan meminta nasihat. Jadi di dalam perindustrian itu semuanya jangan hanya diam gitu. Harus kalau misal tidak tahu gitu harus bertanya kepada yang lebih tahu gitu, seperti atasan kita gitu. Jadi jangan diam saja gitu. Ada Kaizen yang berarti perubahan yang baik, dapat juga berarti sering introspeksi diri atau memiliki tujuan dalam bekerja. Presentation skill, nah ini presentation skill itu hampir sama dengan yang bawahnya juga public speaking. Nah ini presentation skill dan public speaking itu sama ya. Harus mampu untuk berbicara di depan umum, harus berani berbicara di depan umum atau di depan ketika rapat gitu, di depan atasan, di depan semua karyawan gitu, harus memiliki skill public speaking gitu. Itu sangatlah penting dalam kerjaan industri gitu. Nah, sekian dari presentasi Bapak hari ini. Apakah ada yang ingin bertanya? Kalau tidak jelas. Apakah mungkin ada yang ditanyakan?
Apakah sudah jelas semuanya? Tidak ada pertanyaan untuk kali ini ya? Tidak, Pak, tidak. Baik, Pak. kalau seperti itu, kali ini Bapak akhiri. Jangan lupa untuk absensinya di link ya. Dan Bapak akan memberikan soal di Google Classroom. Oke, Gitu. Pak. Ya. Iya, Terima kasih Pak. untuk kali Siap. ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.